Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi dengan judul Komunikasi Data dalam Industri. Adapun nama anggota dari kelompok kami terdiri dari Nur Fajri Dwi Putra Hasmanto, Nurul Fauzia Daud, Dewelia Airin Pasa, dan Alfian. Berikut outline pembahasan yang akan kami bawakan. Perkenalkan, nama saya Alfian, kelas PTKF dengan NIK 22029502110. Tema penggunaan komunikasi data di berbagai industri. Dalam beberapa hal, perbedaan antara aplikasi komunikasi data di industri komersial, tentu proses dalam seringkali terdapat beberapa protokol digunakan, diantaranya Kambus, Profibus, Trofi, Matbus, dan lain sebagainya. Kita membahas dua protokol umum. Yang pertama adalah aplikasi protokol TPSI. Protokol SI ini lebih merupakan respon atau tanya jawab dari sebuah sistem komunikasi, yaitu komunikasi antara PC sebagai host dan sebuah device sebagai client yang menggunakan karakter SI untuk mengirimkan perintah dan diterima dari device itu respon untuk mengembangkan dari sebuah informasi atau status dari device itu sendiri. Bagian B adalah aplikasi protokol Modbus, dikenal secara de facto sebagai standar industri dengan kapasitas terpercaya. Survei baru-baru ini pada majalah Kerekayasaan Amerika yang terkenal merupakan bahwa terdapat lebih baik 44% aplikasi komunikasi industri menggunakan Modbus sebagai interface atau interface. Adapun fitur-fitur yang diterapkan di industri diantaranya yang pertama kemudahan sistem perbaikan gangguan troubleshooting, yang kedua imigrasi tingkat tinggi dari transfer data, yang keempat standarisasi protokol, yang kelima yang selanjutnya parameter terkini kecepatan tinggi. Perkenalkan, nama saya Dewelia Airin Pasa dengan NIM 220209502099. Saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu keuntungan penggunaan komunikasi data dalam industri. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi secara elektronik melalui jaringan komputer. Dalam industri, penggunaan komunikasi data memiliki beberapa keuntungan, antara lain: yang pertama, efisiensi dan kecepatan. Dengan menggunakan komunikasi data, informasi dapat dikirimkan dan diterima dengan cepat dan efisien, bahkan dalam skala besar. Ini dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi waktu respons terhadap perubahan. Yang kedua, pengurangan biaya. Penggunaan komunikasi data dapat membantu mengurangi biaya komunikasi, pengiriman informasi, dan penyimpanan data. Hal ini dapat memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan. Yang ketiga, kemudahan pengelolaan informasi. Komunikasi data memungkinkan pengelolaan informasi secara otomatis, termasuk pemrosesan data, analisis, dan penyimpanan. Hal ini dapat meningkatkan akurasi dan keandalan informasi, serta memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Yang keempat, skalabilitas. Komunikasi data memungkinkan perusahaan untuk mengelola dan mentransfer data dalam jumlah yang besar dan meningkatkan jumlah pengguna tanpa memerlukan perangkat keras tambahan. Yang kelima, keamanan. Komunikasi data memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan keamanan dan privasi informasi dengan mengenkripsi data dan membatasi akses hanya kepada orang yang berwenang. Dengan menggunakan komunikasi data, perusahaan dapat memperoleh manfaat besar dalam hal efisiensi, biaya, pengelolaan informasi, skalabilitas, dan keamanan. Oleh karena itu, komunikasi data adalah aspek penting dari industri modern. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia Daud dengan NIM 2202095021005. Saya akan memaparkan materi ketiga, yaitu
Tantangan dalam mengimplementasikan komunikasi data di industri. Tantangan dalam mengimplementasikan komunikasi data di industri dapat meliputi yang pertama, ketersediaan infrastruktur. Salah satu tantangan yang utama dalam mengimplementasikan komunikasi data di industri adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai. Hal ini termasuk jaringan komunikasi yang stabil, koneksi internet yang cepat dan handal, dan sistem penyimpanan data yang aman dan terintegrasi. Jika infrastruktur tidak memadai, maka dapat menyebabkan penurunan efisiensi dan produktivitas, serta meningkatkan risiko keamanan. Tantangan yang kedua yaitu kebutuhan kostumisasi. Setiap industri memiliki kebutuhan kostumisasi yang unik tergantung pada jenis produk atau layanan yang mereka tawarkan, serta pasar yang mereka targetkan. Dalam beberapa kasus, solusi komunikasi data off the shelf mungkin tidak memenuhi kebutuhan spesifik industri tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan solusi kostum yang memerlukan waktu, biaya, dan sumber daya yang cukup. Selanjutnya, yang ketiga ialah keamanan. Mengimplementasikan komunikasi data di industri juga memerlukan perhatian khusus pada keamanan. Data sensitif seperti informasi keuangan, informasi pribadi pelanggan, dan rahasia dagang harus dilindungi dengan aman. Jika data tersebut diakses oleh pihak yang tidak berwenang, maka dapat menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan dan pelanggan. Tantangan selanjutnya yaitu mencakup integrasi. Industri sering menggunakan beberapa sistem untuk mengelola data mereka, seperti sistem ERP, CRM, dan CCM. Mengintegrasikan sistem-sistem ini menjadi satu platform komunikasi data dapat menjadi tantangan. Hal ini memerlukan perencanaan dan koordinasi yang matang untuk menghindari kesalahan dan kegagalan dalam implementasi. Dan tantangan yang terakhir yaitu keterbatasan sumber daya. Implementasi komunikasi data di industri memerlukan biaya yang cukup besar, baik untuk pengembangan infrastruktur maupun untuk sumber daya manusia yang terampil. Industri yang kecil dan sedang mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan solusi komunikasi data yang canggih. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia sebelum memutuskan untuk mengimplementasikan solusi komunikasi data. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri Dwi Putra Hasmanto dengan NIM 22029502113 ingin membawakan materi contoh kasus penggunaan komunikasi data dalam industri. Misalkan industri garmen yang dilengkapi dengan kendali komputer, misalnya melakukan pewarnaan, membuat bordir, dan sebagainya. Berbagai perusahaan industri, baik yang bergerak dalam sektor retail maupun jasa, telah memanfaatkan teknologi komputer untuk menghasilkan informasi yang akan digunakan. Di sini ada berbagai contohnya. Yang pertama, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis teknologi, informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. E-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. Yang kedua, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perbankan. Dalam dunia perbankan, teknologi informasi dan komunikasi adalah diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindah bukuan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening. Ada juga teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia bisnis, yaitu layanan TIK sekarang digunakan oleh semua sektor ekonomi, mulai dari pertambangan dan pertanian sampai layanan finansial, manufaktur, dan kepariwisataan. Jejaring privat ini hadir di semua industri global, di mana perusahaan multinasional menjadi perusahaan jejaring. Para pengguna bisnis berskala besar memiliki kebutuhan akan sistem yang cost efektif, leluasa, aman, otomatis, terpadu, dan terandalkan. Jika para penyedia layanan lokal tidak dapat memenuhi kebutuhan ini dengan biaya yang masuk akal, perusahaan besar memiliki pilihan untuk mengembangkan sendiri jejaring privat.